pola atau peta ketinggian wilayah ya. Karena memang ini sampai sekarang pun menarik poligonnya itu masih menggunakan cara manual ya, mengikuti garis kontur ketinggian ya, jadi memang belum ada saya menarik poligon itu ya, jadi mengelompokkan titik-titik yang polanya sama. Saya sudah juga berusaha sebetulnya ya mencari gitu ya, ternyata memang dilakukan secara manual. Oke, ini beberapa langkah analisisnya ya, kira-kira kalau digambarkan seperti ini ya. Jadi kalian memang pertama harus melakukan positioning dan data collecting ya. Jadi tadi datanya ya dari sekian pos ya, berapa tadi 56 ya, 56 pos hujan ya, ini sebarannya di Provinsi Bali ya. Nah, lalu ini proses clusteringnya ya, melakukan diagram diagram pohon ya. Nah, kemudian mencari jarak euclid ya dari sini. Nah, yang dimaksud tadi indikator pada jarak beberapa ya, jadi ini jaraknya pada jarak beberapa dan berbeda ya. Itu nanti dilihat dari huruf A ini ya. Ini nanti dari aplikasinya bisa kita copy ya, muncul, lalu kita supaya bisa kita besarkan ya, bisa di copy ke Word atau ke Excel ya, lalu nanti kita tarik gitu kan ya, kita besarkan, nanti akan kelihatan tuh ya, akan kelihatan garis ini di mana dia mulai melonjak ya, lalu nanti dilihat pada jarak berapa ya, dia signifikan melonjak, itulah yang ditentukan ya. Jadi ada berapa pola nanti, termasuk nanti membernya di setiap pola atau di setiap cluster. Nah, setelah itu baru menganalisis spasial ya, menggunakan ArcView maupun ArcGIS gitu. Jadilah seperti ini. Nah, ini didasarkan penarikan poligonnya ini ketinggian ya, ketinggian wilayah, topografi wilayah. Di langkahnya memang positioning data collecting ya, lalu melakukan clustering, lalu melakukan zonasi ya, zoning. Nah, dan ini setelah selesai melakukan ini ya, ini digunakan untuk operasional ya, operasional dalam membuat evaluasi dan perakiraan musim ya. Jadi BMKG hingga saat ini kan sudah mengklaster seluruh Indonesia ya, seluruh Indonesia. Jadilah sekarang kita punya 342 zona musim zone ya, itu zona musim ya. Kalau polanya kalau nggak salah ada sekitar berapa, sekitar 400-an gitu ya. Cuman kan dari pola itu dipilih pola-pola atau daerah-daerah yang punya tegas antara perbedaan musim kemarau dan musim hujan ya. Sementara yang tidak tegas ya itu dimasukkan ke dalam non zona musim. Ini kira-kira gambaran langkah kegiatannya seperti itu. Nah, selanjutnya cara menganalisisnya, kita melakukan dulu rata-rata curah hujan bulanan pada setiap musim hujan ya. Dalam hal ini kita ambil contoh 81-2010 ya, jadi ada 20 tahun 81-2000 ya, 20 tahun. Contohnya ini ya, nomor stasiun 445B ini Ngurah Rai ya, di stasiun meteorologi Ngurah Rai. Nah, rata-ratanya ini Januari, Februari sampai Desember ya, dan semua ya, jadi dari ke 56 pos hujan tadi ya, kita punya data rata-rata hujan bulanannya. Nah, setelah ini kan kita lakukan di Excel biasa ya, ya ini rumus mencari rata-rata mudah lah ya, sigma X dibagi N, kita ketemu. Setelah ini dalam file Excel ya, ini bisa kita export ya, kita export ke dalam format statistikanya ya, format clusternya ya. Jadi kira-kira format cluster di statistika ya, clustering itu ya akan muncul seperti ini ya. Jadi akan muncul pertama ya, worksheet-nya itu adalah cases dan variabel ya. Jadi cases ini digunakan kalau kita mau membuat pola bulanan ya, tentu kita siapkan baris 12 ya, kan 12 bulan ya.
Nah, ingat nanti waktu mengisi baris ini tidak boleh kurang ya. Kalau setahun 12 bulan ya 12. Kalau kamu nanti siap menyiapkannya cuma 11 ya atau 10, itu nanti ketika kita mengekspor dari Excel dia ditolak ya, error gitu ya. Nah, nggak boleh kurang, tapi kalau lebih boleh ya. Misalnya nanti di sini ketika diklik cases ini nanti ada ya, ada permintaan add, kita add berapa baris lagi ya. Biasanya di dalam apa namanya aplikasi bawaannya itu sudah disediakan 10 ya, cases 10 dan variabel 10 ya, sehingga kalau untuk bulanan kita tinggal add 2 ya, sehingga menjadi 12 ya, atau supaya aman tambah saja 5 atau 10 juga boleh ya, karena kalau lebih boleh. Variabel ini ya, ini kolom ini juga tadi disediakan bawaannya 10 ya, sehingga kalau kolom ini untuk mengcopy jumlah pos hujan ya, jadi kalau ada 56 ya, maka ini harus kita siapkan kolom ini minimal 56 sama ya, nggak boleh kurang ya, tapi lebih boleh ya. Nanti tinggal diklik saja di apa variabel ini add ya, kan ini baru 10 ya, lalu posnya ada 56, berarti kan di add 46 ya, di 46 tambah 10 56, nanti akan cukup menerima data dari Excel ini. Oke ya, jadi kira-kira nanti setelah diekspor ya, nah seperti ini ya, kita tadi dari stasiun 445B ya, 440A dan seterusnya, dan ini adalah datanya Januari sampai Desember ya. Jadi data-data ini setelah kita import ya, copy data dari Excel ini ya, secara otomatis nanti dia akan masuk ya. Nah, cuma jangan lupa, biasanya kan memang kita melakukan format itu standar ya, nama stasiun dan bulan tuh apa istilahnya ke samping ya, Januari sampai Desember. Nah, tapi nanti ketika mau memasukkan ke format ini ya, maka kita susun ke bawah bulannya ya, Januari, Februari, Maret sampai Desember ya. Itu tinggal di copy juga di Excel yang disiapkan ya, lalu di pokoknya bulan itu jadi di bawah ya, baru nanti kita ekspor, maka akan secara otomatis masuk ya. Jadi ini hasil copy data harian bulanan dari Excel ke format clustering ya, jadi data bulanan disusun ke bawah. Nah, setelah sudah masuk datanya ya dalam format worksheet-nya, yang baru mulai diproses ya, diproses clusteringnya ya. Nah, nanti diminta langkah pertama aja minta plot diagram tree ya, jadi diagram pohon ya, dia akan muncul secara otomatis seperti ini ya, dari 56. Ini kalau dihitung ini jumlah posnya ada 56 ya. Kemudian kita keluarkan lagi plot of linked distance tadi ya, jarak yang jarak dari pola hujan. Nah, nanti akan muncul kurva seperti ini ya. Nah, ini yang saya katakan tadi indikatornya ya, kita lihat nanti pada kurva yang dia dari sini kan kelihatan agak datar gitu ya, belum terlihat ada lonjakan. Nah, mulai ada lonjakan di sini boleh kita ambil dari angka 100 ya, 80 mungkin ya, 80, 100 dan 110, ada 3 ini ya, ada 3 lonjakan ya, jadi boleh ya. Memang ini ada yang bilang teman-teman, Pak Nur itu kayaknya subjektif deh gitu, sebetulnya enggak ya. Pertama, ini kan kita tentukan ya, si A milih 80, B milih enggak, saya ambil jarak 100 ya, lalu si C saya ambil jarak 110 misalnya kan. Ini jaraknya ya, ini jaraknya ya, dari sini itu 100 dan 110 mungkin ya lonjakan ini. Ya sudah, kita ambil saja dulu, kita uji ya, kita uji tiga-tiganya nanti number of cluster ya, ambil pada jarak 80, 100 dan 110 ya. Nah, nanti bisa kita uji ya, kita mintakan grafiknya ya. Jadi ini adalah grafik yang dimunculkan setiap
garis jarak itu ya. Jarak 13 ya, dia menghasilkan seperti ini ya. Kemudian pada jarak 10 ya, dia berubah seperti ini. Dan pada jarak 80 ya, jadi ini jarak 110, ini 100 ya, dan ini pada jarak 80 ya. Jadi menghasilkan otomatis ya, dia akan melakukan grafik pengelompokan seperti ini. Nah, tentunya maksud daripada pengelompokan ini kan kita akan mencari pola yang signifikan bedanya ya. Jadi kalau kita pilih 13 kelompok, ini kan masih ada kelompok-kelompok yang berhimpitan ya, kalau kita lihat di grafiknya ya. Jadi buat apa gitu ya, artinya masih ada kelompok yang sama polanya ya. Lalu kalau kita ambil 10 kelas juga ya, ini masih ada ini kira-kira ya beberapa yang berhimpit ya. Jadi artinya sama ya, kita kan ingin mencari yang beda. Nah setelah diambil 8 kelompok sudah kelihatan ya, kan kelihatan sekali ini ya secara intensitas mulai dari klaster 1 sampai klaster 8 ya, ini sudah beda-beda ya. Kalau pola namanya Bali itu kan monsun ya, pasti polanya pola monsun semua ya, hanya intensitasnya yang berbeda-beda. Maka dari pemilihan jarak ini kita tentukan ya ada 8 pola ya. Nah nanti di aplikasi clusteringnya bisa dipilih itu ya, number of cluster 8 ya, 8 keluar grafik seperti ini ya. Lalu kita cari anggota-anggotanya ya. Nah ini adalah anggota pos hujan tadi ya, ini ketika diambil jarak 100 ya, yang menjadi 13 kelompok, ini jarak 110 ya, ada 10 kelompok, dan ini pada jarak 120. Tadi saya terbalik ya, jadi pada jarak 120 lah yang menghasilkan 8 kelompok ya, dan ini adalah membernya ya. Jadi kelompok 1 ini nanti pos hujan 441 ya, 440, 442B dan seterusnya, jumlahnya ada 5 pos ya. Kemudian nanti misalnya yang paling banyak ini kelompok 6 ya, kelompok 6 ada 437B, 438 ya, dan seterusnya ya, jumlahnya ada 14 pos hujan yang dia punya pola menyerupai atau sama ya, satu dengan lainnya. Oke ya, seperti itu. Nah ini nanti jumlahnya kalau dihitung ya semuanya ada 56 ya, setiap kelompok ya. Ini kalau dijumlahkan 56, ini juga dijumlahkan 56 ini. Oke ya, seperti itu. Jadi setelah kita putuskan tadi yang signifikan ada 8 kelompok, nah lalu pekerjaan dari aplikasi cluster sudah cukup ya, dan nanti semua luaran dari proses clustering itu bisa di-copy ya, baik nanti tadi grafik-grafiknya, diagram pohonnya, plot jarak linkage-nya ya, termasuk nanti member ini ya, member anggota dari setiap kelompoknya sampai ke nilainya ya, rata-rata pola hujan di setiap kelompok ya, itu bisa di-copy ya, bisa di-copy ke Word atau ke Excel. Bagus sih ke Excel ya, karena kita bisa hitung lagi ya sesuai dengan keinginan kita ya, misalnya membuat grafik sendiri segala macam. Oke ya. Nah setelah kita menentukan ini ya, kita kan kepengen tahu di mana ini posisinya ya, posisinya masing-masing kelompok dan pos hujannya itu ya. Maka kita proses secara spasial ya. Nah ini plotting ya, jadi plotting pos hujan berdasarkan 8 kelompok tadi ya. Jadi ini ya ada 8 warna ya, 8 warna yang menyatakan 8 kelompok ya. Misalnya ini yang di layar kalian ya, ini ada biru ya, biru muda, ini berkumpul di sini semua kan ya. Kemudian nanti misalnya kelompok 1 yang merah itu ya, dia ada di buku di sini ya. Kemudian yang kelompok 6 ya, kelompok 6 ya, tadi ada di sini, ada juga di sini ya, muncul ya. Nah demikian juga kelompok-kelompok lain. Nah setelah diplotkan titik-titik ini ya, menggunakan ArcView atau ArcGIS,
ya. Maka poligon itu ya kita harus punya bantuan peta ketinggian tempat ya. Nah, ini adalah peta ketinggian wilayah, tapi peta ketinggian ini saya ambil berdasarkan data dari ketinggian pos hujan. Jadi tadi yang 56 pos itu kan dilengkapi dengan data ketinggian pos hujannya. Ya boleh ya kita lakukan analisis spasial lagi, terjadilah seperti ini. Atau kalau mau ambil dari apa? Dari data apa? Semakin rendah ya di timur barat. Nah, dari sini baru ya titik-titik ini tadi ya, ini coba ditarik ya. Nah, maksudnya begini, kan dalam apa namanya kaidah penarikan ISO lain itu ya, baik curah hujan maupun pola, itu kan tidak boleh memotong kontur, tidak boleh memotong ketinggian ya. Sehingga ketika kamu menarik kelompok-kelompok tetap harus mengikuti pola ketinggiannya. Ya, nggak mungkin kamu narik seperti gini. Ya, dari utara ke selatan gitu ya. Dia akan membelah gunung-gunung di sini ya. Sehingga memang harus pasti begini nanti bentuknya. Ya. Oke ya. Nah, setelah ada peta ketinggian ya, baru kita tarik ini ya, secara manual tadi. Ya. Ini penarikan poligon ya, penwilayahan pola hujan berdasarkan hasil clustering dan pertimbangan topografi. Ya, nah tadi ya ini ada tadi kan kelompok 6 dia kumpul di sini semua ya. Nah lalu ada juga yang di sini ya. Kemudian tadi kelompok merah ada di sini, ya, kelompok biru 2 ya. Nah lalu tidak selalu member ya, anggota dari pos hujan tuh dari setiap pola tuh akan pasti berkumpul ya. Bisa terjadi dia apa berbeda ya lokasinya. Jadi kalau kita lihat misalnya ini ya, ini kelompok 6 ini ya, sebagian besar dia kumpul di sini ya, tapi yang lainnya ada di sini ya, sedangkan di sini sudah dipisahkan oleh kelompok 4 ya. Nah ini nggak mungkin ya kita tarik poligon itu dari sini terus sampai sini, karena itu menyalahi ya, karena dia di sini ada pola yang berbeda. Nah, jadi caranya memang dipisahkan nah, seperti gambar ini ya, kelompok 6 ya, kemudian di sini ada lagi muncul ya, bahkan di sini juga muncul ya. Kalau kita lihat tadi titik sebaran di sini ada yang polanya adalah kelompok 6 cluster 6 ya. Jadi, kan nggak mungkin kita tarik ini sama ke sana ya, mau kemana narik poligonnya ya, demikian juga ini ke sini ya. Nah jadi nanti dari 8 kelompok aslinya ya, 8 kelompok aslinya, karena ini ada pemecahan ya, 1, 2 ya, jadi 8, 9, 10, kemudian juga tadi ada ya di daerah kelompok 8, selain dia muncul di sini, ada juga muncul di sini ya, sehingga dipecah juga ya. Jadi ada pemecahan 3, jadi 8 tambah 3 menjadi 11 kelompok ya, 11 kelompok. Nanti setelah dipecah dalam penyusunan database-nya tidak boleh disamakan ya. Jadi untuk kelompok 6 yang di sini ya menggunakan rata-rata pos hujan yang ada di sini ya. Kemudian ini berubah jadi kelompok 9 ya, maka akan menggunakan dua pos yang ada di sini ya, tidak lagi melibatkan pos yang di sini ya. Kemudian juga yang kelompok 10 ya, kelompok 10 juga untuk membuat tata wilayahnya pakai 2 pos yang ada di sini, tidak melibatkan di kelompok lainnya ya. Demikian juga yang 8 dan 11 ya. Oke ya, seperti itu. Selanjutnya
inilah ya, coba kita setelah jadi 11 kelompok, coba kita buat lagi grafiknya ya, karena tadi datanya kan bisa di copy itu ya, datanya bisa di copy dari clusteringnya ya. Nah, tapi kan ada pemecahan tadi ya, pemecahan, maka tadi yang kelompok 9 ini ya akan menggunakan rata-rata dua pos ini, 441F dan 442F ya. Kemudian yang 10 Ngurah Rai dan 44C ya. Kemudian kelompok 11 di sini ada presiden 445 ya. Nah, dari situ jadilah ya grafik muncul lagi ya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan pemecahan kelompok 9, 10, 11 ya, itu polanya akan mendekati induknya gitu ya, aslinya gitu ya. Misalnya tadi pemecahan dari kelompok 6 ya menjadi 9 ya, 9 atau 10 ya, kita lihat ya. Ini kelompok 9 ya, yang garis putus-putus ya, ini. Nah, kelompok 6 sendiri kan yang warnanya ini ya. Jadi akan sama gitu ya, enggak mungkin jauh karena memang itu satu pola gitu. Ya, jadi artinya dia masih menyerupai pola, katakanlah pola induknya tadi ya, di cluster 6 tadi ya, 10 ya. Yang juga yang kelompok 11 ya, induknya itu adalah kelompok 8 ya, lihat ini ya, kan kelompok 8 yang hitam ya, dan hitam terus ini 11 ya. Oke. Nah, setelah dibuat dari 11 kelompok ini ya, sudah secara data bulanan ya, kita juga bisa membuat rata-rata musim kan, tapi berdasarkan bulanan ya, yaitu mengkonversi dalam satu bulan itu 150 ya, kan 1 dasar 50 itu terus 150 kalau memang kita mau menggunakan curah hujan bulanan. Tapi memang disarankan kalau untuk penentuan awal musim pakai data dasarian ya. Oke, ya, jadi dari data bulanan ini setelah ketemu 11 daerah atau 11 kelompok ya, maka inilah angka rata-ratanya ya. Januari sampai Desember ya, di kelompok 1 sampai kelompok 11 ya. Jadi kita sudah bisa menentukan ya, oh kelompok 1 musim kemarau jatuh di bulan Mei awalnya ya, sudah di bawah 150 ya, terus Mei, Juni, Juli, Agustus, September dan Oktober sudah di atas 150 ya. Jadi awal musim hujan jatuh di Oktober, awal musim kemarau jatuh di Mei ya. Kemudian kelompok 2 April dan November ya, dan seterusnya ya. Ada juga kelompok yang bersama ya, 10 dan 11 ya, ini jatuhnya di April, MK-nya lalu ANK-nya di November ya. Tapi meskipun sama periodenya, tapi kalau kita lihat dari nilai intensitasnya ya beda-beda ya. Setelah dari penentuan ANK AMH dari data bulanan, kita juga bisa membuat rekapitulasi ya, jadi karakter musim pada setiap wilayah berdasarkan data hujan bulanan ya. Jadi misalnya ini untuk musim kemarau ya, kapan awalnya, kapan berakhirnya, berapa panjangnya dalam satuan bulan ya, berapa curah hujannya ya. Contoh kelompok 1 tadi kan awalnya bulan Mei, berakhirnya September ya, maka panjangnya 5 bulan. Dan kalau kita akumulasikan jumlah curah hujan dari Mei sampai September itu 529 ya. Begitu juga untuk musim hujannya ya, kan Oktober ya, awalnya Oktober berakhir sampai April ya, karena Mei sudah kemarau ya, maka jumlahnya 7 bulan ya, pasti jumlah tetap 12 ya, jadi 7 tambah 5 ini ya pasti 12 ya. Curah hujan selama musim hujan dari Oktober sampai April adalah 2035 ya. Demikian ya, seterusnya untuk 11 kelompok itu ya, boleh. Sebagian besar emang di Provinsi Bali ini ya, panjang musim kemarau ya, musim kemarau itu lebih sama dengan ya, kebiasaan kelompok. Demikian
dia yang panjang musim hujannya ya, panjang musim hujannya antara umumnya ya antara 5 sampai 6 bulan ya. Nanti di bawah ini ada ya narasinya. Nah, tadi saya katakan ini karakteristik musim tapi berdasarkan data bulanan ya. Oke ya, kalau di satu wilayah susah mencari data dasariannya, ini juga sudah jadi informasi ya. Informasi ini kan sektor ya, Pemda ini senang sekali ya, misalnya Gubernur Bali ya, Bupati di Bali ya dikasih ini saja sudah senang mereka ya. Tapi supaya lebih detail kita kan akan gunakan data dasarian. Kalau dasarian susah, tidak ada di semua stasiun, makanya kita pilih nanti perwakilan, istilahnya pos hujan utama ya. Untuk kebutuhan rata-rata hujan dasarian ya, dan memang tidak seluruh member dari setiap kelompok itu akan diolah ya, maka harus dibutuhkan pos utama ya, sama ya. Sekarang zona musim di 342 se-Indonesia itu setiap zona ada pos utamanya ya, tidak semua pos yang ada dalam zona itu diolah ya. Misalnya untuk kelompok 1 ya, ini ada 441, 440C ya, dan seterusnya, maka akan diwakili pos utamanya adalah 441 dan 438C. Artinya nanti dua pos hujan ini dia punya data hujan dasarian yang cukup baik ya. Jadi pemilihannya dia punya data hujan dasarian ya yang cukup baik, kalau bisa masih aktif sampai sekarang. Kedua, emang usahakan agak menyebar ya. Jadi antara 441 dan 439C ya, di kelompok di wilayah 1 ini ya, dia apa istilahnya menyebar gitu ya, berjauhan, jadi bisa mewakili. Kemudian untuk kelompok 2 ya, ini ada 444 ya dan 440F ya, dan seterusnya ya. Ini umumnya dipilih 2 pos ya untuk pos hujan utama, kecuali mungkin tadi ya dari 9, 10, 11 ini diwakili oleh 1 pos hujan. Kebetulan juga memang data dasariannya yang bagus ya cuma ada di 1 pos hujan ini. Nah, ya. Jadi seperti itu ya. Jadi inilah yang istilahnya kalau kamu mendengar ada pos hujan utama itu ya, maksudnya itu ya, pos hujan yang dipilih dari member pada suatu zona ya, yang memiliki data yang baik dan menyebar. Dan setelah ini ditentukan ya, baru dibuat nanti ya masing-masing bis datanya. Untuk kelompok 1 adalah rata-rata hujan dasarian dari 2 pos ini, 441 dan 439C ya. Mungkin juga kelompok 2 rata-rata dari 444 dan 440F ya. Maka akan diperoleh. Jadi kalau tadi tabel data bulanan, ini adalah tabel rata-rata hujan dasarian ya. Ini dari dasarian ke-1 sampai 18 ya, artinya dari Januari 1 sampai Juni ya, Juni 3 ya. Ini kan indeks ya, indeks dasariannya. Nah, sehingga diperoleh misalnya untuk kelompok 1 ya, ini jatuh di indeks awal musim kemaraunya ya, di bawah 50 mili ya, ini sudah 45, ini di indeks 15, artinya Mei 3 ya. Kemudian nanti kelompok 9 jatuh di kelompok 2 jatuh di indeks 9 yaitu Maret 3. Kelompok 3 12 ini adalah April 3 dan seterusnya ya. Sebetulnya nggak terlalu jauh dari bulanan tadi ya. Contoh untuk kelompok 1 ini kan di Mei 3 ya. Kelompok 2 di ya. Nah, kalau secara bulanan tadi kita lihat ya, kelompok 1 dia jatuh di Mei ya, cuman kan kita nggak tahu jatuhnya di Mei 1 kah, Mei 2 atau Mei 3. Oke, nah setelah digunakan data dasarian, ternyata jatuhnya di Mei 3. Nah, demikian juga kelompok 2 ya, ini menarik ya, April 102 ya. Sebetulnya kalau secara data hujan dasarian itu di Maret 3 pun hujannya sudah kurang dari 50 ya. Ini boleh jadi ya, karena 1 bulan ini juga Maret sudah 153 ya, mepet sekali dari batas
batas awal musim hujan, awal musim kemarau ya. Sehingga walaupun secara bulanan jatuh di April, tapi secara dasarian ada di, tadi kan kita lihat di Mei 3 ya, di indeks 9 ya. Nah, dan seterusnya. Baik ya, lalu ini adalah untuk menentukan warna pink ini adalah awal musim kemarau di setiap kelompok ya. Setiap kelompok, lalu awal musim hujannya ya. Nah, ini kan mulai dari indeks ke-19 ya, sambungannya sampai ke akhir Desember 3, 36 ya. 36. Maka kita lihat untuk kelompok 1 dia jatuh di 28 ya. 28 itu artinya Oktober 1 ya. Di 28 Oktober 1, 29 Oktober 2, 30 Oktober 3 ya. Nah, kalau saya sih udah karena udah sering ya mengolah itu, jadi udah paham dan mudah sebetulnya ya. Kan kalau Oktober ya, Oktober 3 berarti 30 kan, 10 kali 3 30. Maka 2 29, Oktober 1 28 ya. Jadi dia jatuh di Oktober 1. Dan kalau kita lihat dari bulanannya memang ada di Oktober. Nah, ini kan ya, awal musim hujan ada di bulan Oktober. Nah, tadi lagi pertanyaannya, di Oktober keberapa ya? Ternyata pakai data dasarian dia Oktober ya, Oktober 1 kan begitu masuk bulan Oktober ya, dia sudah memasuki musim. Demikian juga kelompok-kelompok lainnya yang bisa menentukan ini awal musim hujan ya, yang warna hijau. Nah, setelah dari data dasarian ini kembali ya, kalian bisa membuat rekap ya. Rekap ini adalah rata-rata musim yang sudah benar ya, yang sudah menggunakan data curah hujan dasarian. Ya, jadi untuk musim kemaraunya misalnya daerah 1 jatuh tadi di Mei 3, akhirnya di Sep 3, jadi jumlahnya 13 dasarian, dan ini akumulasi curah hujan musim kemarau ya. Lalu awal musim hujannya jatuh di Oktober 1, berakhirnya di Mei 2 ya, dan akumul panjangnya 23, dan akumulasi hujannya ada 2.833 mili, 2.633 mili ya. Nah, demikian juga yang kelompok lainnya ya, kelompok lainnya. Nah, oke, ini tanda hijau pink dan hijau ini saya cuma menandakan yang paling panjang musim hujannya itu ada di daerah 1 ya, 23 dasarian, dan daerah 7 ya. Kemudian kalau panjang musim kemaraunya hampir merata ya, tapi nanti kalau lihat yang paling pendek adalah daerah 7 12 ya, dan daerah 1 13 ya. Yang lainnya itu musim kemaraunya antara 19 sampai 26 dasarian ya. Nah, ini ya, jadi ini karakter yang sudah menunjukkan yang benar gitu ya. Jadi di Provinsi Bali seperti ini ya, ada 11 daerah, 11 jom lah katakanlah, 11 klaster ya, dan rata-rata musimnya seperti ini ya. Kapan awalnya, kapan berakhirnya, berapa panjangnya, berapa curah hujannya, baik musim hujan maupun musim kemarau. Nah, ini sudah bagus ya informasi ini ya, itu ada kondisi normal ya, jadi bisa dipakai acuan, referensi ya, panduan untuk nanti sektor atau jajaran Pemda ya, ketika ingin tahu bagaimana kondisi musim di wilayah saya. Sudah cukup, ini kondisi normalnya ya. Perkara nanti tahun 2021 seperti apa ya, tunggu perakiraan dari BMKG ya, musim kemaraunya, musim hujannya. Jadi kondisi normalnya ini saja sudah menjadi informasi yang sangat baik ya. Nah, biasanya kan kalau para pimpinan tuh melihat tabel, aduh rumit gitu ya. Ya, ada 11 halaman awal ya, bisa dipetakan ya, bisa dipetakan kembali nanti ya dalam analisis spasial. Jadilah seperti ini ya. Jadi ini secara spasial rata-rata awal musim Provinsi Bali ya, yang ini musim kemarau ya. Ini ada izinnya ya, dimulai dari yang warna coklat
ya paling cepat, kemudian kuning, hijau, dan yang paling lama, paling belakangan ya, bukan paling lama, itu ada di daerah biru ini. Ya. Di sini ada bikinnya ya. Jadi untuk musim kemarau ini mulai dari mana ini? April ya, Maret, April, Mei, Juni. Ya. Jadi di sini mulai Maret hingga sudah mulai ya, dan terakhir di sini Juni. Nah, sebaliknya nanti untuk musim hujan ya seperti ini spasialnya ya, didahului oleh warna hijau ya, itu Oktober ya, kemudian kuning ini November ya, itu Novembernya ada kisarannya ya, dasarian 1 sampai 3, dan yang coklat ini adalah yang terakhir bulan Desember ya. Ya, udah keren sekali ya. Jadi kalau kamu nanti membuat pewilayahan pola hujan di satu provinsi atau kabupaten ya, sampai mendapatkan rekapitulasi ya, kemudian dibuat spasialnya ya, kalau perlu spasialnya ditambahin dengan tadi akumulasi curah hujan di musim kemarau ya, seberapa milimeter, dan akumulasi selama musim hujan curah hujannya berapa milimeter ya. Tinggal di plot saja ya, karena kan datanya sudah ada ya. Ini kan akumulasi musim kemarau cluster, dan ini adalah akumulasi curah hujan musim hujan ya. Nah, ditambahi lagi ya, ini akan lebih lengkap ya. Ini udah hebat sekali ya. Udah senang sekali pengguna tuh diberikan informasi seperti ini. Di luar perakiraan ke depan kayak apa ya, perakiraan ke depan ya tinggal tunggu ya, tinggal tunggu dari perakiraan resmi dari BMKG ya, untuk hidung di Bali itu kayak apa ya, mundurkah dari sini ya nanti kemaraunya, ataukah maju dari sini ya, jadi ganti musim hujan. Oke ya, baik, jadi ini analisis clustering ya. Mungkin sebelum kita masuk ke materi atau tema di pertemuan 10, ada yang mau tanya enggak tentang pengelompokan pola hujan ini? Silakan. Maka ini sudah dipraktekkan. Izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, silakan. Firman. Ya, Pak, kan itu kan dari beberapa pos hujan itu udah dibagi ke beberapa kelompok. Nah, apabila dari satu misalkan pos hujan itu datanya hilang atau datanya kosong, apakah itu bisa jadi apa ya, data-data lain di kelompok yang sama itu bisa jadi data yang digunakan untuk mengisi data yang kosong tadi, Pak? Iya, iya, oke ya. Jadi oke, benar ya. Jadi pertanyaannya bagus ya. Jadi ketika inilah salah satu manfaat dari pengelompokan pos hujan ya. Ini misalnya ini ya, ini kan sudah ada membernya ya. Kita ambil yang 8 kelompoknya yang paling bawah ya. Misalnya di kelompok 1 ini kan ada 5 member ya, ada 5 anggota pos hujan ya, yaitu 440E, 439C ya, dan seterusnya. Nah, nanti ketika melakukan database rata-rata wilayah, kan tidak semua pos hujan ini dalam satu periode datanya juga sama, semuanya lengkap terisi ya. Misalnya di 439C ya, karena ini kita pakai tadi data 81 sampai 2000 ya. Nah, tentu nanti ada di tahun 98 ya, atau 97 misalnya kosong ya, atau beberapa bulan tidak ada di pos 439C. Tapi ketika di pos lainnya ada ya, maka dia akan terisi ya, sehingga database untuk kelompok 1 itu lengkap ada ya. Manfaat salah satunya dari pengelompokan ya, ketika di satu pos hujan anggotanya nggak ada data, itu pasti otomatis terisi oleh anggota lainnya. Bisa dipakai, kenapa argumennya? Karena dia sudah satu pola ya, ya. Nah, demikian juga nanti untuk pos-pos hujan utamanya ya.
Nah, presiden utama ini kan ya, nah seperti ini ya, 441 dan 439C, perwakilan dari kelompok 1. Kita sudah menggunakan data dasarian ya. Bisa saja di 1 tahun ada dasarian yang kosong, misalnya di pos 439C ya. Maka nanti kalau di 441 ini ada ya, maka dia kan akan ikut terisi ya. Jadi database nanti di kelompok 1 itu ya tidak ada yang blank, tidak ada yang kosong ya, karena mereka saling mengisi ini dua pos ini ya. Kalau ada dua-duanya ya dirata-ratakan gitu kan, kalau tidak ada di salah satunya ya diisi oleh yang lainnya ya. Makanya ketika memilih pos utama ini diusahakan pos yang datanya lengkap, panjang ya, dan tadi juga syaratnya aktif sampai dengan saat ini, karena kan akan digunakan operasional ya, akan dilakukan setiap tahunnya sampai dengan tahun sekarang ini ya, berjalan evaluasi maupun itu kebutuhan perakiraan. Maka diharapkan adalah pemilihan ini pos-pos yang masih aktif ya, seperti itu. Itu ya Firman jawabannya. Terima kasih, Pak. Bisa diterima? Oke, ada lagi yang lain? Yang lainnya? Nah, ini memang penting dilakukan praktek gitu ya, praktek. Ya, ini kan saya harus cari waktu ya kalau mau praktek ya. Yang penting nanti kita punya data di satu provinsi ya, paling tidak data rata-rata hujan bulanannya dulu ya. Misalnya kamu mau bikin provinsi Banten ya, nanti di Banten itu ada berapa pos hujan ya, dibuat dulu rata-rata hujan bulanannya ya. Nah, nanti misalnya Banten katakanlah misalnya ada 50 ya, nanti 50 pos itu di klaster ya. Nanti di provinsi Banten itu ada berapa kelompok yang signifikan beda pola hujannya. Nanti dari setiap member kelompok dicari pos hujan utama yang punya data dasarian yang bagus tadi, banyak ya. Paling dua saja cukup ada cluster. Nah, itu nanti dirata-ratakan untuk database hujan dasarian. Nah, dari situlah nanti kan dari data pasti kelihatan lah ya, hujan di bawah 50 dan di atas 50 itu bisa ditentukan kapan awal musim kemarau, awal musim hujannya ya, sehingga panjangnya ketahuan, kemudian akumulasi curah tidak bisa dijumlahkan. Saya yang nggak tahu ya, nanti siapa Herpan ya, kita sudah juga melakukan praktikum pengelompokan pola hujan ya. Ya, tadi ya aplikasi juga bisa pakai statistika, bisa pakai Minitab ya, sama aja ya. Ada lagi? Ini cukup bagus ya. Terus terang materi ini begini ya. Kamu ini udah semester 6 ya. Semester 5 ya. Ya sekarang kan ganjil ya. 5, 6. Nah, nanti ketika masuk di semester 7 kan sudah mulai menyusun proposal tuh ya. Jadi terus terang tema tentang pengelompokan pola hujan itu menjadi selalu pengalaman saya di sidang-sidang proposal maupun sidang hasil skripsi ya, itu penguji itu akan selalu menanyakan ya, pasti kamu di dalam tema itu memilih ya penelitian bla 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 di mana ya, provinsi K atau kabupaten K, selalu ya, nggak mungkin kita pilih tema nggak ada tempatnya. Nah, ketika ditentukan wilayahnya A, provinsi A atau kabupaten A, itu biasanya penguji, loh kamu kan melakukan penelitian di wilayah provinsi A atau kabupaten A, di mana sih pola hujannya di provinsi A atau di kabupaten A itu? Walaupun di tema kamu nggak ada memilih pengelompokan pola hujan, ya temanya ya lain ya kesesuaian agroklimat atau apa ya, tapi wajar saja ketika sidang, kalau kamu memang memilih wilayah tersebut, harus tahu dong pola hujan di wilayah tersebut seperti apa. Ya, nah itu ya saya berikan info awal ya. Itu selalu ditanyakan oleh penguji dan itu wajar saja. Ya, masa kita
melakukan penelitian di suatu wilayah, nggak tahu pola hujan wilayah itu kayak apa. Nah, penyelesaiannya nanti ya dilakukan seperti ini. Seperti contoh Provinsi Bali. Ya, ini penting ya. Saya katakan tema ini penting. Makanya kalau saya menginginkan juga bisa dipraktekkan, ya, sehingga kamu benar-benar benar-benar paham, ya, benar-benar mengerti, ya, sampai mendapatkan rata-rata musim atau rata-rata pola hujan di wilayah tersebut. Oke, baik. Ada lagi yang tanya? Mbak. Kalau ya, prediksi gimana? Untuk Cukup. Rata-ratanya itu berdasarkan ini, apakah datanya itu perlu dimungkinkan terlebih dahulu Pak atau tidak Pak? Ini agak putus-putus suaranya. Coba ulang lagi. Izin Pak, untuk penentuan ini apakah datanya itu harus dilakukan uji homogenitas terlebih dahulu atau tidak Pak? Datanya harus dilakukan Uji homogenitas gitu Pak. Oh, uji homogen. Oke, ya, tentang homogen. Jadi beberapa waktu lalu juga kan saya menyinggung sedikit ya mengenai homogenitas data dan missing data. Memang sih sebaiknya ya setiap kita melakukan analisis data ya itu kan termasuk quality control ya. Jadi quality control data itu salah satunya adalah homogenitas data ya. Sehingga memang alangkah baiknya ya dilakukan homogenitas dulu ya. Cara yang paling mudah lah melakukan homogenitas ya itu kalau mau bulanan ya nanti itu akumulasi data bulanan setiap tahunnya ya. Misalnya kita akan mengecek bulan Januari, kita akumulasikan Januari 81 ya. Lalu tambah Januari 82, 83 terus sampai tahun terakhir ya. Nah, akumulasi itu kalau kita plot, kalau dia homogen dia akan grafiknya lurus. Tuh ya. Atau kalau mau kalau bulanan terlalu banyak Pak, oke diuji pakai akumulasi tahunan ya. Di tahun 81, 82, yang 81 tambah 82, lalu 83, 81, 82, 83 dan seterusnya ya kan. Akumulasi sama, ditarik juga plot grafiknya. Nah, kalau dia lurus itu sudah dikatakan homogen. Bagaimana Pak kalau itu jadi pembelokan tidak homogen? Nah, disitulah kita akan mencari stasiun referensi, stasiun terdekat yang datanya homogen, ya, sehingga nanti yang tidak homogen itu akan dikoreksi stasiun referensi yang homogen, ya. Nah, jadi setelah faktor koreksinya diperoleh, ya, tinggal yang tidak homogen menjadi lakukan ya dikali dengan faktor koreksinya sehingga akan menjadi homogen ya. Ya jadi memang bagus ya, cuma memang pengalaman saya ya, nah ini kayaknya udah nggak sempat lagi ya menguji homogenitas data ya. Semuanya lah ya di dalam tema ya. Bayangkan kalau ada 50 taruna ya, saya tanya, ini dilakukan dulu enggak homogenitasnya? Kayaknya sih enggak ya, padahal itu penting ya, penting. Apalagi kalau nanti yang memilih tema tentang prediksi ya, tentang prediksi ya, bagaimana prediksinya akan bagus ya kalau datanya saja salah ya, tidak homogen ya, dalam arti salah itu tidak homogen ya. Ya sebetulnya bukan hanya untuk prediksi ya, ya untuk mencari analisis lain juga memang baiknya ya dilakukan homogen, karena nggak terlalu sulit itu ya melakukan homogenitas data gitu. Seperti saya katakan dibuat akumulasi saja ya, jadi double mesh curve method ya, jadi metode kurva massa ganda itu selesai udah masalah gitu. Bagus ya, jadi dari Ritchie tadi ya, jadi memang supaya hasilnya maksimal, hasilnya fleksibel gitu ya, itu alangkah baiknya kalau dilakukan uji homogen dulu untuk setiap data di pos hujan. Oke, yang lainnya ada? Oke. Ya. Oke ya, kalau
tidak ada, nanti dipelajari saja itu ya, langkah-langkahnya seperti itu ya. Tapi coba saya cek lagi ini ya, pengiriman ini kayaknya kita kalau ngirim aplikasi ini ke apa namanya, ke email ya, nggak bisa nih ya, belum masuk juga ini, sudah 2 kali saya kirim ya, gitu. Jadi harus di copy langsung oleh kalian ya. Ya, satu folder memang kan, satu folder statistika ya, itu kan nanti isinya aplikasinya macam-macam, ada cluster, ada Arima, ada time series ya, banyak sekali. Oke ya, baik, kalau tidak ada ya, masih ada waktu ini ya, kita masuk ke 10. Ini juga penting. Oke. Oke ya, sudah tampil ya. Di pertemuan ini topiknya adalah mengenai pengendali iklim atau hujan ya di Indonesia. Jadi ini penting sekali ya, harus kamu pahami ya. Mungkin juga saya nggak tahu di mata kuliah lain ya, apakah sudah diberikan atau belum ya. Tapi kita memang akan fokus ke iklimnya tuh musim gitu ya, musim dan hujan di Indonesia. Oke ya. Nah, ini sebagai pendahuluan saja ya, faktor pengendali iklim hujan di Indonesia. Kita tahu proses terjadinya cuaca iklim itu merupakan kombinasi ya dari variabel atmosfer yang sama ya, yang disebut dengan unsur-unsur iklim ya, misalnya radiasi surya, suhu, kelembaban ya, curah hujan, penguapan, tekanan, dan angin. Unsur ini berbeda dari waktu ke waktu, itu sudah pasti ya. Jadi secara temporal dari waktu ke waktu, juga dari tempat ke tempat lainnya ya, secara spasial ya. Nah, itu disebabkan karena adanya memang pengendali iklim ya. Nah, Lakitan tahun 2002 sudah mengidentifikasi ya, yang menjadi pengendali iklim di Indonesia itu ada 5 paling tidak ya. Yang pertama adalah posisi relatif terhadap garis edar matahari ya, dalam arti ini berarti posisi lintang suatu tempat ya. Kemudian bagaimana posisi keberadaan lautan ya dan permukaan air lainnya, lalu bagaimana pola arah angin ya, termasuk juga rupa permukaan daratan ya. Jadi apa namanya, lengus ya, lengus bumi juga itu menurut Lakitan dia berpengaruh juga sebagai pengendali ya. Kemudian juga termasuk kerapatan dan jenis vegetasi ya, ini menurut Lakitan ya 2002. Nah, selanjutnya ya, Indonesia sendiri merupakan negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ya. Kita dikelilingi 2 samudra, juga 2 benua. Jadi memang cukup kompleks ke Indonesia ini ya, sehingga menjadikan daerah pertemuan sirkulasi meridional ya, yang kamu mungkin sudah mengenal, itu ada sirkulasi Hadley ya, kemudian sirkulasi zonal ya, yang dikenal dengan Walker ya, sirkulasi Walker ya. Jadi ada Hadley, ada Walker, belum lagi nanti ada monsoon ya, belum lagi nanti kalau ada El Nino, La Nina. Wah, maka forecaster di Indonesia tuh hebat sekali ya. Kemudian pergerakan matahari ya, itu kan bergerak kan dari utara ke selatan ya, antara 2-3,5 derajat. Ini kan menimbulkan aktivitas monsoon ya. Kemudian tadi pengaruh lokal tadi yang dikatakan oleh Lakitan kan ya, bagaimana ada lautan segala macam ya, karena kita adalah negara kepulauan ya, dan bentuk topografinya juga sangat beragam ya. Maka ini juga akan menyebabkan golakan-golakan lokal yang dominan ya. Maka kita mengenal ada di daerah yang didominasi oleh apa namanya orografi ya, akibat dari topografinya ya. Ada yang dipengaruhi oleh pemanasan permukaannya saja ya.
Dan faktor lain juga karena kita negara kepulauan, itu kan ada lagi tropis ya. Diganggu lagi sama siklon tropis. Waduh. Jadi ya itu ya, ilmu kita harus punya ilmu tentang siklon, tentang monsun, tentang Hadley, tentang Walker ya. Nanti dari Hadley dan Walker ini apa ini ya, kan diganggu oleh Enso ya, ada El Nino, La Nina dan seterusnya. Ya. Dan semua aktivitas ini berlangsung secara bersamaan ya. Jadi berlangsung secara bersamaan panjang tahun, dan besar pengaruh dari masing-masing aktivitas tersebut juga tidak sama ya. Bisa berubah dari tahun ke tahun ya. Kalau sama terus setiap tahunnya enak banget ya, nggak perlu kita ada STNKG lagi gitu kan ya. Tapi kan berubah ya. 2010 ada La Nina ya, basah. 2015 ada El Nino, kering gitu ya. Ini menurut BUR ya 2003 tidak sama dan dapat berubah dari tahun ke tahun. Nah ini ya, lalu misalnya adanya Enso ya, El Nino, La Nina, ini merupakan salah satu penyimpangan iklim ya. Nah menurut BUR ini 2003 ya, sejak 1844 ya sampai dengan sekarang kita sudah mengalami kejadian kekeringan ya, curah hujan di bawah normal itu sebanyak 43 kali. Dari 43 kali kejadian tersebut, hanya 6 kali saja yang tidak bersamaan dengan munculnya Nino ya. Berarti ada 37 kali itu selalu dibarengi dengan El Nino ya, kejadian kekeringan itu. Nah selanjutnya menurut Irianto 2003 ya, dampak dari Nino ini menyebabkan penurunan curah hujan musim kemarau ya. Jadi Pak Irianto ini sudah melakukan penelitian ya, terutama yang diturunkan adalah curah hujan di musim kemarau pada saat Nino ya, dan awal musimnya akan lebih cepat dan awal musim hujannya akan lebih lambat mundur ya. Ya itu memang biasa ya, pasti ya, inilah kelebihan dari para peneliti ya. Jadi Irianto ini kan bukan orang BMKG ya, tapi karena dia rajin melihat data ya, lalu dikaitkan data hujan dengan fenomena Nino, sehingga dia bisa menghasilkan referensi ya, adanya penurunan curah hujan di musim kemarau ya, dengan awal musim kemarau yang lebih cepat dan awal musim hujan yang lebih lambat ya. Walaupun sekarang kita sama-sama tahu, itu memang begitu itu harus dibuktikan. Nah, maka Irianto itu membuktikan ya. Nah sayangnya beliau bukan orang BMKG ya. Maksud saya harusnya kan ini muncul dari orang BMKG ya, sampai dia hitung penurunan curah hujannya ya, di Pulau Jawa dan Nusa Tenggara itu turun 60% dari rata-ratanya ya. Nggak apa-apa ya, ini kan memicu kita lah ini ya, masyarakat BMKG. Harusnya penelitian kita seperti ini nih, kita lebih di depan gitu ya, lebih dahulu melakukan penelitian ini. Kemudian berbeda dengan Nino ya, saat Nina ya, ini juga menurut Irianto juga tahun 2000 ya, meningkat curah hujan ya, terutama di Jawa ya, itu 140% peningkatannya ya, sedangkan di Sumatera, Kalimantan 120%. BUR 2003 mengatakan bahwa La Nina berpengaruh nyata terhadap peningkatan curah hujan pada musim kemarau. Nih ya, ini kan statement ini menarik. Nino meningkatkan curah hujan pada musim kemarau daripada jumlah hujan pada saat periode musim hujan. Ya, jadi lagi-lagi ya, statement ini kan jadi referensi. Ya. Kok kalau ada Nina, maka musim kemarau akan bertambah curah hujannya. Sementara kalau musim hujan tidak terlalu signifikan ya, karena memang sedang musim hujan. Gitu. Oke. Selanjutnya Liong ya, Liong 2003 ya sama ya, menyatakan bahwa pengaruh Enso itu cukup kuat untuk berbagai tempat di Indonesia. Kalau dikatakan di berbagai tempat, tentu ada tempat lain yang tidak terpengaruh. Ya, ini juga harusnya dicari ya, dicari di mana tuh tempat yang nggak terpengaruh. Jadi saya masih ingat ya, Ibu KBNKG kita yang lama ya, Bu Dr. Sri Warohito ya,
ketika akan mengambil disertasi S3 ya, dia terus terang ya, dia minta ke saya, ada nggak Pak Nur daerah yang tidak dipengaruhi oleh ENSO. Nah, saya analisis kan dari data permukaannya, kok ada di Sumatera, wah itu menarik ya, itu saya akan jadikan disertasi. Kenapa itu wilayah kok nggak terpengaruh ya? Oh udah gerilya saya membantu Ibu KBMKG sampai akhirnya jadi disertasinya. Jadi tetap ada ya, ada yang tidak terpengaruh ya. Ya mungkin karena pengaruh lokalnya lebih kuat ya, ada di sana ada apa namanya misalnya tipe apa koreografisnya lebih kuat dan seterusnya ya gitu ya. Nah kalau menurut Leong ini juga menarik ya, ada korelasi ya, wilayah maritim kontinen ya, wilayah kita itu punya korelasi negatif ya, min 0,6 ya, sedangkan nanti untuk wilayah Australia ke Indonesia monsunnya ya itu korelasinya lebih kecil ya, min 0,3 ya. Jadi korelasi ini terkait dengan ENSO ya, jadi ketika ada Nino ya maka curah hujan turun ya, kan kalau negatif itu kebalikan gitu kan ya, negatif. Kemudian ya, juga di sini ada penelitian tentang tahun Nino 9798 ya, itu korelasinya min 0,7 ya. Kembali lagi ya untuk wilayah maritim kontinen termasuk Indonesia ya, tapi yang 8283 cuma 0,2 ya. Lalu 9798 ini juga kalau dikorelasikan dengan 8283 ya, itu korelasinya 0,11 ya. Ini ya, rajin mengkorelasikan dulu Nino dengan hujan, Nina dengan hujan, lalu Nino dengan Nina ya, ketemu 0,11 ya. Lalu ingat ya, di maritim kontinen bukan hanya ENSO ya, untuk wilayah Indonesia bagian barat ya, terutama Jawa Barat dan Sumatera ada lagi namanya IOD ya. IOD ya di Polmot ya. Jadi ada lagi di Polmot, ini juga berpengaruh ya. Makanya ya tadi sudah ada ENSO, Nino, ada tropis, ada monsun, ada lagi ini IOD. Waduh, pusing kita ya. Kayak gimana tuh IOD gitu ya. Nah, memang juga ini IOD bisa saling memperkuat ya. Jadi misalnya ketika ada El Nino, kemudian IOD-nya positif, jadi tambah keren. Berpengaruh jelas pada daerah yang monsun ya. Dan seterusnya ya, bisa dibaca. Ini juga yang terakhir ya, Gear dan Miller. Ini GO
Ya, ada lagi Madden-Julian Oscillation MJO. Ngapain lagi nih MJO? Ya, dia akan menyebabkan terjadinya variasi, ya, variasi pola angin, ya, termasuk suhu muka laut, ya, sehingga nanti akan terus berinteraksi dengan pertumbuhan awan dan hujan. Ya, menurut Wheeler ini aktivitas MJO bila bersamaan waktunya dengan musim hujan, ya, DJF, ya, Desember, Januari, Februari, atau sedang angin barat, ya, angin monsun barat, ini dapat menyebabkan terjadinya peningkatan hujan sampai 200% dari rata-ratanya. Ya, keren sekali ini ya, Wheeler dan Weir ini ya, melakukan penelitian. Ya. Jadi kalau MJO itu aktif di DJF, ya, Desember, Januari, Februari, kita tahu DJF itu adalah puncak musim hujan. Ada MJO aktif, tambah lagi peningkatan curah hujannya, ya, sampai 200% dari normalnya, ya. Kalau satu wilayah biasanya 100, rata-ratanya mungkin hujannya bisa Izin Pak, 200 ya. izin Pak, presentasinya hilang Pak. Kenapa? Presentasi yang Bapak tampilkan tadi belum muncul lagi Pak. Oh, tapi sebelumnya muncul ya. Oke, kalau gitu, oh iya ini hilang. Sudah muncul? Siap sudah Pak. Ya, Terima jadi kasih, Pak. ini yang terakhir aja ya dari Gear dan Wheeler, ini bagus ya. Jadi ketika ada NGO ya, dan dia muncul aktif di DJF Desember, Januari, Februari, ya, itu ternyata akan menambah peningkatan curah hujan ya sampai mencapai 200%. Oke, baik ya. Nah, inilah ya beberapa faktor global, regional, lokal ya yang erat hubungannya ya dengan iklim di Indonesia. Ya. Kita tahu ya, wilayah kita ini punya 7 posisi ya. Pertama di ekuator. Ya, di ekuator, dan kita diapit oleh benua Asia dan Australia. Apa itu yang akan menjadikan apa? Maka akan menjadikan monsun. Ya, akan menjadikan monsun. Kemudian kita ada di samudra, diapit oleh Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Fenomena apa yang muncul tadi? ENSO dan IOD. Ya, ENSO ini bisa La Nina, bisa El Nino. Ya. Lalu kita ini, negara kita ya punya pulau-pulau besar, kecil ya di antara laut-laut ya. Kemudian posisi pulaunya juga ya, ada yang membentang utara selatan, membentang timur barat ya, atau agak-agak miring ya. Nah, itu akan menyebabkan adanya land dan sea breeze ya, jadi ada angin darat, angin laut. Nah, sekaligus juga akan menghasilkan sirkulasi regional. Ya, jadi sirkulasi regional itu diakibatkan tadi ya, karena bentuk-bentuk pulau kita yang besar, yang kecil ya, lalu bentangannya ya. Nah, kemudian juga land use ya, jadi topografi, land cover ya, termasuk siklus hidrologinya ya. Nah, ini akan mempengaruhi dari sirkulasi lokal ya. Kan sirkulasi itu ada lokal, regional, dan global ya. Jadi untuk kondisi topografi, land use ya, ternyata itu juga memberikan pengaruh terhadap sirkulasi lokalnya. Oke ya, ini sebetulnya kalau saya besarkan nanti bisa animasi ya, tapi nggak usah lah ya. Ini ya, jadi ini pengendali hujan di wilayah Indonesia ya. Jadi yang gambar atas ini adalah posisi pada saat kejadian El Nino ya. El Nino ditandai dengan meningkatnya suhu muka laut di Pasifik tengah bagian timur ya, tepatnya di wilayah Nino 34
ya, sementara suhu perairan laut di Indonesia ini dingin ya, lihat ya biru ya, sedangkan sini merah ya. Maka tadi ya akan merubah siklus Hadley ya, zona itu bergerak dari wilayah kita ke Pasifik ya. Nah, maka hujan yang muncul itu justru di daerah-daerah Amerika bagian barat ya. Di sana hebat ya hujan-hujan deras, sementara nanti di wilayah Indonesia akan kering. Ya. Nah, di sini kita lihat ya, memang ada 4 ya, adanya ENSO, Nino Nina ya, kemudian bagaimana juga suhu di wilayah kita ya, kemudian juga dipol bagaimana ya. Nah, termasuk nanti ini angin monsunnya ya, yang 4 ya. Jadi ini semuanya berinteraksi. Maka tadi oleh Bu dikatakan ya setiap tahunnya berbeda-beda ya, karena ada 4 interaksi itu ya. Nah, ada yang di bawah ini adalah kejadian La Nina ya. Jadi La Nina suhu pertama indikatornya suhu muka laut di Pasifik dingin ya. Nah, biasanya dibarengi dengan suhu muka laut di Indonesia ini panas ya. Ini yang ideal begitu ya. Nah, sehingga tadi ya, jadi ada gerak dari Pasifik ke wilayah kita ya, masuk, sementara penguapan di wilayah kita juga karena suhunya panas ya, pembentukan awan ya, dan hujan ya, sehingga akan menambah banyaknya curah hujan ya. Jadi ini kira-kira ya apa mekanisme dari fenomena El Nino dan La Nina ya, ditambah dengan adanya monsun dan dipol ya, serta suhu ya. Karena begini juga ya, ini kan idealnya seperti ini ya, secara teoritis. Bisa juga pada suatu tahun di sini ada Nino ya, suhu muka lautnya panas ya. Oke lah, mungkin panasnya nggak terlalu ya, anomalinya tuh paling cuma Nino weak ya, Nino lemah. Tapi kalau suhu muka laut kita juga panas ya, ini tidak terdampak ya pengurangan curah hujan. Karena wilayah kita juga lebih dipengaruhi oleh suhu kita sendiri, suhu laut kita sendiri ya. Kalau ini panas, ini merah ya, walaupun sini merah ya, dia tidak akan berdampak, tetap hujan akan ada ya. Nah, demikian juga kalau La Nina ya, kalau di sini dingin, kalau di kita juga dingin suhunya ya. Maka kan penguapan kurang ya, maka hujannya juga tidak akan bertambah-tambah gitu ya, begitu. Iya, selanjutnya ini adalah klasifikasi ya dari kondisi Nino Nina dengan istilah lemah, menengah atau sedang, dan kuat ya. Jadi kalau Nino misalnya kalau di atas 2 derajat anomalinya itu kuat ya, 1 sampai 2 moderate, sedang, dan 0,5 sampai 1 itu lemah ya. Nah, kalau plus minus 0,5 itu netral ya, normal. Oke ya, demikian juga La Nina ya. Nah, seperti ini ya, hanya kebalikan saja ya, dia dingin, di sini anomalinya panas ya. Kemudian kalau dipol ya, dipol 2 saja ya, batasannya adalah plus minus 0,4 ya. Kalau lebih positif ya menjadi positif, kalau lebih negatif ya menjadi dipol yang negatif ya, istilahnya seperti itu. Baik ya, ini adalah mekanisme ya pertumbuhan awan pada saat El Nino ya, sama tadi ya dijelaskan. Inilah yang namanya siklus Hadley ya, dia akan bergerak ke sana ya pada saat El Nino. Kemudian ini non El Nino ya, non El Nino ya, artinya mungkin La Nina atau netral ya, harusnya Indonesia seperti ini. Nah, ketika ada muncul El Nino ya, maka Hadley bergerak ke Pasifik sana ya, maka hujannya dijatuhkan di sana. Baik ya, itu mekanismenya seperti itu. Nah, lalu ya oke ya, jadi ini pasangan laut darat atmosfer ya, istilahnya ada topol ocean land atmosfer ya, kola ya. Jadi dari kola itu tadi ya, dari kola akan menghasilkan fenomena El Nino dan La Nina ya. Oke ya, sudah jelaskan tadi. Lalu ini ada rekapitulasi
tahun-tahun kejadian El Nino ya, El Nino. Jadi mulai dari 1902 ya, lalu 05, 11 ya, 1914 di bawah tahun di sekitar tahun 1900-an ya, itu frekuensi kejadian Nino itu dulu dikatakan bisa 2-3 tahun sekali ya. Jadi kalau kita lihat ya 02, 05 ya dan seterusnya. Nah, kemudian nanti di tahun 90-an ya ini antara 5-7 tahun ya. Nah, sekarang terakhir ini ngacak ya. Jadi terakhir ini 2015, 2016 ya, sebelumnya 2002 ya. Berarti kan ada berapa tahun ya baru muncul lagi ya. Sebelumnya ada 97 ya. Bisa 10 tahunan juga ya, 7-10 tahunan. Jadi memang sekarang makin sulit juga ya memprediksi akan munculnya El Nino ya. Jadi periode ulangnya itu sudah bervariasi. Oke, lalu ini adalah tahun-tahun kejadian La Nina ya. Jadi La Nina, dan biasanya begini intinya ya. Kalau sudah terjadi tahun El Nino itu biasanya diikuti oleh La Nina. Ya, contoh ya 97 El Nino diikuti 98 La Nina. Ya, kemudian yang terakhir juga 2015 ya, 2015 lagi El Nino, itu 2016. El Nino bisa diikuti oleh La Nina, tapi tidak sebaliknya ya, tidak sebaliknya tahun La Nina diikuti oleh El Nino. Yaitu kalau kamu lihat series datanya ya, saya ada tuh series datanya. Baik ya, nah ini bisa dilihat ya dari indeks Kondilnya ya, anomali suhu muka laut di Pasifik. Ya ini selama periode 98 sampai 2016 ya. Jadi nanti yang warna merah ini ya, ini adalah kejadian La Nina ya. Kemudian yang warna garis-garis biru ini adalah kejadian La Nina ya. Yang merah El Nino ya, yang biru La Nina. Ya, jadi di sini akan tampak ya dari mulai 98 sampai 2016 tahun-tahun Nino yang kuat tahun berapa, demikian juga Nina yang kuat tahun berapa ya, dengan kriteria tadi ya, di atas positif 2 untuk Nino kuat dan Nina kuat, di bawah negatif 2 ya. Jadi memang selama periode 98 sampai 2016 ini ada 3 kali ya, 3 kali kejadian Nino dengan intensitas sedang sampai kuat, sangat kuat ya, dan 5 kali kejadian La Nina ya, dengan intensitas sedang sampai kuat ya. Dan yang paling mencolok adalah itu ya, tahun 2010 ya, itu lebih besar dari negatif 1,5 ya, dan tahun 2015 ya itu positifnya ya lebih dari positif 2 ya. Nah, dan berjalan tahun 2015 itu 11 bulan ya, dari JJA sampai AMJ ya. Sementara di tahun La Nina dia berjalan sekitar JJA sampai AMJ ya, sama-sama 11 bulan. Jadi memang cukup, perwakilan tahun ini cukup bagus ya untuk menjadi tahun El Nino dan La Nina, yaitu 2015 dan 2010. Ya, selanjutnya saya mencoba membuat dampak daripada Nino terhadap musim hujan ya di NTB, karena kan mata kuliah kita ini kan musim ya. Ini ya dampaknya. Jadi kalau kita bandingkan awal musim hujan pada saat La Nina, yaitu warna hijau itu menunjukkan mundur ya, mundur, tapi ada juga ya beberapa daerah yang kuning ya. Kuning itu adalah sama dengan rata-ratanya ya. Nah, kemudian pada saat El Nino 2015 ya, pada saat La Nina ini maju ya, yang hijau ini maju,
tapi yang kuning itu sama. Ya, sementara kalau pada kejadian Nino yang warna coklat ini mundur ya, dan yang warna kuning itu sama. Ya, ini dari awal musim hujannya. Ya, sementara sifat curah hujannya pada saat La Nina ya, ini antara atas normal sampai normal. Ya, jadi dominasi warna hijau dan kuning. Sementara pada saat tahun El Nino yaitu normal sampai bawah normal. Ya, musim hujannya ya. Nah, pada 2015 ya itu menurunkan curah hujan kan, maka tadi ada penelitian ya. Sebenarnya dia menurunkan curah hujan yang signifikan itu pada periode musim kemarau ya. Sedangkan ini saya coba terhadap musim hujan ya. Ini masih ada juga daerah yang kuning ya, artinya dia tidak menurunkan curah hujan sama dengan rata-ratanya. Tapi kalau untuk Lombok ya dari bagian selatan Sumbawa ya memang coklat ya, menurunkan curah hujan. Oke ya, ini menarik ya. Sebetulnya ini juga bisa nih ya kalau saya tuh pengen di praktek ya klasifikasi iklim musim ya membuat seperti ini ya. Jadi pengaruh La Nina, El Nino ya kita tentukan saja dari tahunnya yang cukup menarik itu 2010 dan 2015 ya terhadap musim. Jadi contohnya kan saya tampilkan Bali NTB ya, Nusa Tenggara Barat. Ya nanti kalau di Bali seperti apa, di Jawa Barat seperti apa, Jawa Tengah, Jawa Timur ya, atau di Kalimantan, di Sumatera. Sepertinya itu ya. Itu bagus itu ya. Memang ya datanya itu nanti harus dari data bis zona musim ya. Oke ya, monsun ya, ini monsun ya, monsun saya percepat ya, ada dari remit ya, remit berdasarkan kondisi angin ya. Kemudian nanti ini ya, ini kalau dibesarkan ini adalah animasi monsun klimat ya, gerakan dari angin monsun ya seperti itu. Kemudian ini yang dikemukakan oleh remit ya, jadi wilayah Indonesia itu semuanya masuk daerah monsun ya, karena remit hanya melihat dari arah angin ya. Jadi sementara BMKG sendiri kan membuat zona musim, boleh dikatakan monsun lah gitu, berdasarkan curah hujan. Curah hujannya juga curah hujan observasi, bukan pakai data model, bukan pakai data reanalisis, enggak ya, pakai data observasi, menghasilkan seperti ini. Ada 3 pola, ekuatorial, monsun, dan lokal. Cuma lokalnya itu dibagi 2 ya. Jadi ada lokal juga yang sepanjang tahun ini kemarau. Ya, hujannya di bawah 150 mili ya, seperti Luwuk, Palu ya, dan Gorontalo bagian selatan. Dan yang warna monsun itu adalah yang warna abu-abu ya. Inilah yang 342 zone di Indonesia. Oke. Dipol ya. Nah, dipol intinya itu tadi ya, dia bisa positif, bisa negatif ya. Jadi kalau dikatakan dipol positif seperti ini ya, maka uap air yang ada di wilayah Indonesia bagian barat ya, sebelah barat Sumatera dan Jawa Barat itu tertarik ke Afrika ya, sehingga menjadikan kering, lalu tip. Dan kalau negatif, justru kita mendapat tambahan ya dari Afrika bagian timur ya masuk ke wilayah kita, ya maka akan menambah curah hujan ya di wilayah ini. Kan ini juga cuma gerak ya, jadi MGO ini adalah ini kan ya animasi ya, dia bergerak ya. Jadi ini nanti ada tanggalnya ya. Nah, mulai dari 0 ya, ini ya, tanggal ketiga MGO ya, dia bergerak dari wilayah barat ke timur ya. Jadi dari Samudra Hindia ke Samudra Pasifik ya gerakannya. Yang tadi dikatakan ya, ketika di DJF dan MGO muncul di atas wilayah Indonesia ya dengan aktivitas yang kuat, maka dia akan menambah curah hujan ya. Oke, itu MGO. Selanjutnya ini juga masih sama ya, MGO tadi ya, jadi memang nanti dia gerakannya dari Samudra
India ke Samudra Pasifik tentu akan melintasi wilayah kita Indonesia. Oke, oke ya, jadi pas sekali ini ya waktunya. Jadi inilah pengendali ya, pengendali hujan atau musim ya secara global, regional, lokal ya. Jadi yang globalnya tadi ya, globalnya ada ENSO, ya, ada dipol, kemudian regionalnya sistem monsun, ya, gimana monsun baratnya sedang aktif tidak ya. Nah, nanti lokalnya tadi ya, muncul nggak, misalnya di sini siklon nggak dibicarakan ya, misalnya salah satu siklon, termasuk juga nanti NGO, ya. Nah, dan semuanya itu berinteraksi, ya, global, regional, lokal. Itulah yang akan mempengaruhi hujan dan musim di wilayah kita, ya, di Indonesia, ya. Contohnya seperti tadi di wilayah NTB, ya, seperti ini. Oke ya, nah, nanti mungkin ini di semester genap ya. Artinya ini nanti ada di mata kuliah variabilitas iklim musim Indonesia. Biasanya saya memberikan materi ya tentang seperti ini ya, bagaimana dampak Nina, ENSO ya. Ini kan belum dilihat IOD-nya lagi ngapain. Apakah IOD-nya sedang positif, sedang negatif, atau sedang netral. Ya, ketika dia gabung dengan kondisi La Nina, ya, nah seperti apa di NTB ini? Ya, jadi kalau ini memang Nina berdiri sendiri, Nino berdiri sendiri. Ini juga belum ditinjau suhu muka laut di wilayah kita juga sedang apa, sedang panas, sedang dingin, atau normal-normal saja. Nah, nanti itu ada di mata kuliah variabilitas iklim dan musim. Oke, ini ya di pertemuan ke-10 ya, nanti akan saya ulang bahannya ya, tapi kelihatannya nggak bisa ya mengirim aplikasi statistik. Mungkin sedih ada kurir ya yang bisa ngambil ya, saya di kampus dari mana ya. Saya WFO itu jadwalnya hari Rabu ya, ada di kampus. Oke, ada yang mau tanya sedikit? Waktunya sudah habis, tapi nggak apa-apa kalau mau ada yang ditanyakan tentang pengendali global, regional, lokal terhadap musim dan hujan di Indonesia. Kalau ya saya menyarankan gitu ya, tolong ya seperti kayak tadi ya, apa clustering ya segala macam. Saya kepengennya memang itu bisa dibuat gitu ya. Itu nanti kan ada di mata kuliah praktikum gitu ya. Saya sih mengharapkan seperti itu. Ya. Karena seperti saya sampaikan tadi ya, nanti ketika kamu menyusun tema penelitian ya, saya katakan tadi ya, harus matang, bisa membuat kewilayahan pola hujan apapun judul tema yang kamu pilih ya. Itu silakan, ada yang mau tanya? Cukup ya. Mungkin halo ya. Oke ya, karena ini waktunya selesai ya, kamu ada mata kuliah lain ya, jadi saya juga mohon izin untuk lab ya dari pertemuan ini. Terima kasih. Siap, terima kasih banyak Pak.